Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu dashboard. Jadi untuk awal kita membutuhkan suatu tampilan dashboard. Di sini udah ada, kita sudah siapkan drawer. Yang berikut ada logonya, nama, keterangan informasi email, menu home, master data, riwayat transaksi atau yang lainnya. Nah, begitupun dengan ada logo dan logo chart di atas yang nanti akan kita gunakan. Kemudian bisa di depan sini, di atas, atau di bagian tengah kita buat teks welcome atau sebagainya. Jadi ini untuk awalan, kita buat kerangkanya dulu. Oke, sekarang kita mulai membuat projectnya. Kalau kalian sudah membuat projectnya, bisa kalian lanjutkan. Di sini saya akan membuat baru dengan nama yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu Flutter e-commerce ya. Flutter e-commerce. Sudah kalian enter, kalian pilih directory untuk menyimpan data atau file Flutternya. Saya taruh di directory C, nama, dan folder Flutter. Oke. Jadi setiap kita membuat project pasti akan menampilkan pop-up loading untuk prepare package apa aja yang dibutuhkan. Oke, ini adalah tampilan utama. Untuk memastikan kita ke terminal ya, atau kalian bisa terminal ya terminal. Oke, ini nama projectnya Flutter e-commerce. Untuk setup project Flutter pertama kali, kalian bisa jalankan Flutter pub-get. Oke, Flutter pub-get. Jadi Flutter pub-get ini adalah dia akan mendownload semua package yang dibutuhkan yang ada di dalam pubspecs.yml. Dia akan mendownload dependensi yang dibutuhkan. Ini seperti contoh default Flutter, dia sudah tersedia Cupertino icons. Jadi icon-icon yang ada atau kita gunakan untuk style dari iOS ya, yang bernama Cupertino. Jadi dia akan mereload semua dependensi yang sudah kita gunakan. Nah, ini bisa kita enter aja. Dan semisal kita ada pembaruan aset ya, atau font yang kita gunakan pada pubspecs.yml, atau kita akan membuat aset, kita juga pasti akan membutuhkan font. Nah, setiap ada penambahan, kita perlu menjalankan yang namanya Flutter package.get. Flutter spasi package spasi get. Oke. Kita perlu mendownload suatu aset ya. Aset itu bisa berupa logo. Nah, pada project ini kalian bisa download di alamat berikut, e-learning.mahirdesign.com/flutter.
Oke, kalian bisa download di sini. Kalian bisa langsung download asetnya. Ya. Aset ini akan kita taruh dalam project Flutter. Oke, jika sudah, kalian bisa taruh folder aset ini di dalam Flutter e-commerce. Nah, kalian taruh di bagian luarnya. Kalian bisa langsung aja extract to asset. Jika sudah, pastikan langsung berbentuk seperti ini filenya. Sudah, zipnya bisa kalian hapus. Nah, ini adalah aset yang kita perlukan, seperti logo, launcher, logo, ataupun font, dan yang lainnya. Oke. Jika sudah kalian taruh, kalian bisa panggil di dalam PubSpec-nya. PubSpec, ya. Nah, bisa kalian uncomment dan kalian sesuaikan dengan direktori yang sudah ada. Jadi kita membutuhkan 2 file aja. Kita membutuhkan 2 file terlebih dahulu dengan nama assets img atau image user dengan format png juga sama. Dengan nama logo .png. Kalau sudah, kalian save. Nah, kalau misalkan kalian sudah menjalankan Flutter package spasi get, dua file ini akan otomatis ke load. Dan selanjutnya adalah kita membuat file baru di dalam folder lib, ya, dengan nama file yaitu menu user. Jangan lupa ekstensinya adalah .dart. Oke, jangan lupa seperti biasa kita import material. Flutter material.dart. Nah, untuk membuat kelas baru, sini kita membutuhkan kelas yang berupa stateful. Jadi dalam Flutter itu kita bisa menggunakan stateful atau stateless widget. Oke, jadi kita akan membuat stateful widget. Nah, untuk membuatnya kalian perlu mengetik stf. Nah, kalian bisa langsung tab. Nah, setelah kalian klik tab, dia akan otomatis. Jadi kita tinggal membuat nama kelasnya aja. Sini nama kelas yang kita butuhkan adalah menu user. Oke. Jika sudah, kita buat sebuah scaffold, ya, dengan variabel global key sini kita bisa pakai scaffold step.
scaffold key dengan new global key scaffold state. Oke. Scaffold key ini nanti yang akan kita pakai, kita gunakan untuk drawer ya. Drawer di bagian bilah samping. Nah, selanjutnya adalah kita membuat scaffoldnya. Kontainer ini bisa kita ganti dengan scaffold. Nah, dalam scaffold kalian juga bisa cek di sini tuh butuh apa. Jadi situ ada parameter key, F-bar, ada body, floating action button jika kalian perlu. Di bagian sini floating action button, jadi button yang biasa kita temui di sini. Tapi untuk saat ini kita akan membuat F-bar. Ini adalah background. Kita buat transparan. Elevation kita buat 0. Leading, kita buat suatu padding. Add J insert only. Kiri F24. Di bawahnya kita membutuhkan suatu child, lalu ada icon button. Nah, iconnya apa di sini? Icons menu. Oke. Jika sudah, jangan lupa ukurannya. Size-nya adalah 32. Lalu ada warna, colors. Kita gunakan warna hitam. Oke. Nah, sebelum di icon kita membutuhkan suatu on press. Icon button. Child icon button. On press. Seperti ini. Kita hapus. Sampai sini baru kita buat. Kita panggil scaffold yang tadi. Scaffold key, current state. Baru di sini kita open drawernya. Oke. Icon padding. Sini kita butuh yang namanya
title. Kita buat suatu clip break. Oke. Border radiusnya only. Gebraknya juga sama. Clip break double R. Jika titelnya sudah, sekarang kita membuat suatu child. Childnya adalah image yang akan kita panggil asset. Ini adalah lokasi petnya. Oke. Setelah sudah, kita menggunakan action. Ini adalah start. Children icon button. Kita kosongin dulu. Selanjutnya adalah icon. Icons. Kita pilih shopping cart dan kita warnakan colors black. Oke, karena sudah, icon button udah, app bar ini kita kasih lagi sini. Oke, kurang satu penutup. Setelah app bar, kita buat lagi di sini, yaitu adalah key-nya. Key penanda dari scaffold yang tadi dengan nama scaffold key. Nah, setiap app bar pasti mempunyai body. Ini kita menggunakan single child scroll view. Single
child scroll view. Oke, dan di bawahnya adalah basic bound chain scroll basic. Lalu ada child container heading sama only edge inset only insets only kiri 24. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi, ini ada top bagian atas ini adalah 16 dan bottom itu sama 16. Oke, lalu kita tambahkan child start. Kita pilih yang stretch aja, children size box untuk jarak menaruh jarak height atau panjang ya. Ini height-nya adalah 12. Oke, kita taruh bawah dulu. Oke, setelah size box sudah kita buat, selanjutnya adalah di bawah single child scroll view. Nah, setelah body kita bisa tambahkan drawernya. Drawer child it's view heading edge insets. Nah, di sini adalah kita pilih 0. Children widget user account drawer header. Jadi kita membuat header pada drawer. Ini ada account name, email. Account name kita bisa pilih dengan teksnya. Kita buat teks oleh administrator. Ininya bisa kalian tambahkan admin global shop. Koma. Jangan lupa kasih new text ya. Oke. Selanjutnya ada, kita save dulu. Oke. Selanjutnya ada current count picture. Kita buat new circle avatar
background image, asset image. Ini bisa kita taruh langsung path-nya, asset image slash user. User PNG. Setelah background image sudah kita buat, selanjutnya adalah kita buat setelah user account drawer header, kita buat list style, title, text. Sini teksnya adalah home. Ini untuk pembuatan menu. Nah, setelah ini kita bisa pakai on tab. Kita kosongkan dulu. Untuk menu yang lain juga sama, kita kasih koma, home, master data, koma, dan ada transaksi atau riwayat transaksi. Oke. Jika sudah kita membuat menu user, selanjutnya adalah kita panggil menu user ini ke dalam menu main.dart. Ya. Nah, ini bisa kita hapus semua. Oke. Setelah kita hapus, run app. Kita bisa ganti dengan material app. Oke. Di dalam material app ini kita bisa menentukan banner debug pada Flutter. Kita bisa buat false. Lalu temanya. Saya milih di Orange Accent. Nah, ini adalah home yang akan diakses. Lalu kita arahkan ke menu user. Oke, otomatis dia akan membuat import baru ke file menu user. Nah, jadi untuk memanggil menu user ini kita membutuhkan suatu material app ya, yang untuk kita run pertama kali di dalam fungsi main. Nantinya akan dia meload file yang ada di menu user. Dia akan memanggil seperti halaman utama atau halaman apapun yang bisa kalian load pertama kali, seperti login, itu bisa juga. Nah, dalam widget ini kita bisa komen semua. Nah, oke. Jadi tadi urutannya adalah kita tambahkan aset yang dibutuhkan, lalu kita running package flutter package spasi get, lalu kita buat menunya terlebih dahulu, menu user. Kemudian setelah menu user sudah dibuat, kita panggil di dalam file main.dart. Seperti itu. Ini asetnya. Ini bisa kita tes ya. Ini kita keluarkan dulu. Oke. Flutter pubget
get, package, dan kita baru run. Flutter package get. Terakhir Flutter run. Oke, kalau sudah muncul ini kita bisa cek. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, drawernya juga sudah berfungsi. Sini ada logo, nama, email, menu home, master data, sampai riwayat. Ada logo dan logo atau icon chart. Nah, untuk penjelasan dashboard atau halaman utama cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat master data, namun terlebih dahulu kita akan prepare API atau Application Programming Interface-nya terlebih dahulu untuk mengakses datanya. Oke, materi untuk dashboard atau halaman utama cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.